Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji syukur kami aturkan kepadamu. Rahmat dan kasih-Mu yang melimpah bagi kami. Semoga kami mengalami kasih-Mu yang tak terhingga di tengah segala dosa-dosa kami. Terpujilah nama-Mu dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, bacaan Injil bicara tentang seorang wanita yang kedapatan berbuat zina dan ditangkap oleh banyak orang Yahudi dan dihadapkan pada Yesus. Sangat menarik bahwa Yesus tidak menghukum wanita itu, memandang pun tidak, tetapi mengampuni, dan tak seorang pun berhak untuk mengadili orang lain yang berdosa sekalipun. Itulah sikap Allah yang harus kita miliki. Atau dalam bacaan Injil yang lain bicara tentang Lazarus yang dibangkitkan Yesus. Sesuatu yang hampir tidak mungkin setelah mati, Yesus membangkitkan seorang Lazarus sahabatnya. Berkat doa dari saudarinya Maria dan Marta. Ketika kita begitu dekat dengan Tuhan Yesus, hampir tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Dan itulah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang akan kita rayakan kebangkitannya nanti pada masa Paskah. Tapi pada kesempatan ini saya mau mengajak Anda untuk merenungkan bacaan kedua surat Paulus lebih. Di mana Paulus mengatakan segala sesuatu kuanggap rugi, kuanggap sampah setelah mengenal Yesus. Kapan kita menganggap segala sesuatu sampah? Kapan kita menganggap segala sesuatu tidak ada, katakanlah, dianggap sebagai kerugian, dianggap sebagai sesuatu yang tidak berharga ketika kita mengenal Yesus. Yesus segala-galanya, Yesus hidup kita, Yesus dasar hidup kita, Yesus tujuan hidup kita, Yesus menjadi center hidup kita. Kapan saya merasa seperti itu? Kapan saya menjadikan Yesus sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan? Sebagai jalan, sebagai kebenaran, sebagai kehidupan. Saudara, pertanyaan ini pertanyaan yang sangat sulit. Karena mengandaikan suatu pengalaman akan Allah, pengalaman akan Yesus, pengalaman akan cinta Yesus kepadaku yang melampaui segala cinta apapun juga. Sekali lagi para saudara, kapan kita mengalami cinta Yesus yang besar itu? Cinta Yesus yang membara itu. Cinta Yesus yang dahsyat itu. Semoga kita mengalaminya. Semoga kita merasakannya. Seperti Yesus mengampuni wanita yang berbuat zina. Seperti Yesus membangkitkan orang Lazarus yang mati. Seperti Yesus yang menunjukkan mujizat yang tak terkatakan dalam hidup kita. Siapa pernah mati? Siapa pernah melihat orang mati? Tapi dibangkitkan kembali oleh Yesus. Hanya karena persahabatan yang dekat dengan Yesus. Hanya karena kita mengalami Yesus yang penuh kasih. Maka kita harus yakin seyakin-yakinnya. Iman kita menyelamatkan kita. Mari kita mohon rahmat itu dalam diri kita masing-masing. Tuhan Yesus lebih berkuasa dari segala sesuatu. Tuhan memberkati Anda dan memberkati kita semua. Semoga minggu kelima dari Prapaskah ini sungguh membuat kita yakin akan Yesus dan kita mewartakan kabar gembira tentang Yesus yang demikian kepada setiap orang. Di mana kita bertemu, kapanpun, saat apapun. Wartakanlah kebenaran Kristus. Dan hanya Kristus yang membuat kita bahagia. Semoga Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.